وصحبه وبارك وسلم أجمعين. معاشر الحاضرين jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah. Sebelum kita mulai kajian ba'da zuhur ini, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan seluruh orang yang kita cintai yang mungkin telah mendahului kita. Wabil khusus kepada pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Baik, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas doa dan zikir yang seyogianya dibaca oleh seorang muslim ketika dia memakai pakaian. Namun doa atau zikir yang kemarin itu adalah untuk ketika kita memakai pakaian kita sehari-hari. Dan sekarang kita menuju pada bab selanjutnya, yaitu babu ma yaqulu idza labitha thawban jadidan aw na'lan wa ma ashbah. Bab ini menerangkan doa yang seyogianya dibaca seorang muslim ketika dia memakai pakaian baru atau memakai sendal baru atau memakai cincin baru atau memakai sepatu baru atau mungkin mempunyai mobil baru, mempunyai kendaraan baru dan sebagainya. Yustahabbu ayyaqul inda libasihi ma qaddamna fil babi qablah. Doa-doa yang kemarin yang disunahkan untuk dibaca, maka disunahkan juga untuk dibaca. Tapi selain itu juga disunahkan untuk melakukan doa, membaca doa sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Wa rawaina an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan kami meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bi ismihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu ketika beliau mempunyai baju baru atau mempunyai pakaian baru atau mempunyai sendal baru atau mempunyai apapun yang baru, maka beliau akan memberikan nama kepada barang-barang beliau itu. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu tidak hanya mencintai manusia, tidak hanya mengasihi manusia, tidak hanya mengasihi makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan, tapi benda-benda yang tidak bernyawa pun beliau juga mengasihinya. Beliau sering memberi nama kepada benda-benda beliau yang baru. Tidak hanya benda-benda saja, hewan-hewan beliau juga beliau kasih nama sendiri-sendiri. Dan kita pun disunahkan seperti itu. Kalau kita mempunyai baju baru, disunahkan untuk kita kasih nama. Mungkin karena warnanya biru, kita kasih warna si biru. Mungkin karena warnanya putih, kita kasih nama si putih. Mungkin karena warnanya hitam, kita kasih nama si hitam. Rasulullah memberikan nama kepada hewan-hewan beliau, kepada benda-benda beliau sesuai dengan kegunaannya. Misalnya
imamah. Beliau memberi nama imamah itu kepada surban beliau yang beliau gunakan untuk apa? Untuk penutup kepala. Au komison atau gamis untuk baju beliau. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa baju yang beliau sayangi itu adalah baju gamis, baju komis. Apa itu baju komis? Baju gamis adalah baju yang panjang seperti ini lengannya. Kemudian dia mempunyai saku yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Itulah yang disebut dengan gamis. Jadi tidak melulu harus sampai ke bawah. Kemudian auridaan atau rida. Rida itu sorban tapi yang digunakan untuk berselendang, digunakan di leher. Kalau imamah tadi yang digunakan di kepala untuk penutup kepala. Kemudian setelah beliau memberikan nama kepada barang-barang beliau tersebut, maka kemudian beliau membaca doa. Doanya seperti ini: Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa min syarri ma suni'alah. Artinya, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, semua puji, seluruh puji itu hanya milikmu. Anta, yaitu milikmu. Kasautanihi, engkau telah memberikan saya baju baru ini atau benda baru ini. Oleh karena itu, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah. Oleh karena itu saya memohon kepadamu ya Allah, saya memohon kebaikan dari benda ini sehingga dia awet, tahan lama. Dan saya juga selain meminta kebaikan dari benda ini, saya juga meminta khairu ma suni'alah, kebaikan dari tujuan diciptakannya benda ini. Di sini berarti Rasulullah mengajarkan kesadaran kepada kita bahwa benda apapun yang kita miliki itu mempunyai dua sisi, yaitu positif dan negatif. Sebagaimana halnya misalnya pisau, dia bisa digunakan untuk sesuatu yang positif, memotong sayur. Bisa digunakan untuk sesuatu yang negatif, untuk melukai orang. Begitu juga pakaian bisa digunakan untuk sesuatu yang positif, yaitu menutupi aurat. Tapi juga bisa digunakan untuk sesuatu yang negatif, yaitu untuk saling berbangga diri. Kemudian kendaraan juga dia punya sisi positif. Dia bisa mengantarkan kita untuk keperluan-keperluan kita, untuk mencari nafkah, untuk ke masjid, untuk beribadah. Tapi dia juga bisa punya sisi negatif. Dia bisa digunakan untuk pergi ke suatu tempat yang maksiat. Dan oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita punya benda baru, kita selain meminta doa supaya barang itu bagus dan langgeng, kita juga minta supaya Allah mendekatkan hati kita untuk supaya kita selalu menggunakannya sebagaimana sisi positif yang ditujukannya. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Dan aku juga memohon kepadamu ya Allah, memohon kejelekan dari benda ini sehingga benda ini tidak cepat rusak. Dan aku juga memohon kepadamu ya Allah, kejelekan dari sisi negatif dari benda ini. Doa ini termaktub dalam hadis sahih, dalam hadis yang sahih. Siapa yang meriwayatkannya? Yang meriwayatkannya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ad As-Sijistani, yaitu Imam Abu Dawud. Nama Abu Dawud tadi lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ad As-Sijistani, atau lebih pendeknya kita sebut dengan Imam Abu Dawud. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi, atau nama pendeknya Imam At-Tirmidzi. Wa Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasai,
yaitu nama pendeknya Imam An-Nasai. Jadi doa ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasai. Hadisnya derajatnya sahih. Kemudian waraina fi kitab Tirmidzi an Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain yang diriwayatkan melalui jalur sahabat Umar, tadi melalui jalur sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, ini melalui sahabat Umar bin Khattab. Oleh karena itu, sebagaimana kemarin saya sebutkan, doa dalam setiap hal itu Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang berbeda-beda. Jadi jangan heran ketika misalnya ada orang tahiyat bacaannya beda dengan kita, ada orang iktidal bacaannya beda dengan kita, karena melalui jalur yang berbeda-beda. Mengapa seperti itu? Karena Rasulullah ketika memberikan doa kepada orang atau memberikan advice kepada orang, memberikan petunjuk kepada orang, itu disesuaikan dengan masing-masing orang tersebut. Dari jalur sahabat Umar bin Khattab, beliau meriwayatkan seperti ini. Beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sabda Rasulullah seperti ini. Man labisa thawban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi 'urrati wa atahammalu bihi fi hayati thumma 'amida ila thawb alladzi akhlaqa fatasaddaqa bihi kana fi hifdzillah ila akhiril hadis. Artinya, siapapun yang mempunyai pakaian baru atau mempunyai barang benda yang baru, dan kemudian ketika dia mau memakainya, kemudian dia berdoa seperti ini, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi amrati wa tahammalu bihi fi hayati. Artinya, segala puji bagimu ya Allah, Engkau telah memberikan pakaian kepada saya, yang dengan pakaian ini saya bisa menutupi aurat saya, dan dengan pakaian ini saya bisa memperhias diri saya. Kemudian setelah dia berdoa seperti itu, thumma 'amida ila thawb alladhi akhlaq fatasaddaq. Kemudian dia mengambil pakaiannya dia yang sudah usang, kemudian disedekahkan. Orang yang seperti ini maka kana fi hifdzillah, maka dia akan selalu di dalam perlindungan Allah, wa fi kashfillah, dan akan selalu di dalam naungan Allah, wa fi sabilillah, dan akan selalu di jalan Allah, hayyan wa maitan. Dia baik dalam keadaan hidup, dia akan selalu dalam perlindungan Allah, dan ketika dia ditakdirkan meninggal ketika menggunakan pakaian atau benda itu, maka dia meninggal di jalan Allah. Ini hadis ini juga menjadi dasar dari sebagian kita suka mensedekahkan pakaian kita yang mungkin kita sudah tidak memakainya. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ketika kita membeli baju baru atau sesuatu yang baru, kemudian kita berdoa tadi, kemudian kita memakainya, dan baju kita yang sudah lama kita sedekahkan kepada orang. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Dan kalau misalnya kita tidak mempunyai yang lama, misalnya kalau kendaraan, bagaimana? Mosok kita memberi kendaraan, kemudian kendaraan lama kita sedekahkan ke orang. Kalau di Singapura terjadi seperti ini. Di Singapura mobil-mobil yang sudah lama itu disedekahkan atau dikasihkan ke negara. Sementara kalau kita misalnya tidak ada yang disedekahkan, ya seperti yang dilakukan oleh, mohon maaf, sebagian dari kita yang di kampung. Kadang kita memandang orang di kampung itu dikiranya mereka tidak menggunakan dalil. Sebagian dari
orang-orang di kampung itu ketika mereka membeli sepeda motor, itu kemudian mereka mengumpulkan anak kecil, kemudian memberikan uang logam, kemudian uang logam itu disebarkan. Nanti anak kecil itu mengambilnya. Ini adalah bentuk dari sedekah juga. Karena sedekah tidak melulu yang baik, tidak melulu yang berkualitas tinggi, semampu kita. Tapi sebaiknya adalah yang terbaik. Tapi kalau kita semampu kita cuma itu, ya nggak masalah. Dan ini adalah dalilnya. Siapapun yang melakukan seperti itu, maka berdasarkan hadis ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka dia akan selalu di jalan Allah, selalu dalam perlindungan Allah. Dan apabila dia ditakdirkan meninggal, maka meninggalnya dia itu dalam jalan Allah. Apabila kita misalnya kita membeli motor, kemudian kita sedekah setelah membeli motor, maka ketika ditakdirkan, ketika kita ditakdirkan untuk mengalami kecelakaan pun, itu pun juga kita akan mendapatkan predikat termasuk mati di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan minggu depan lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.